Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Ruben Amorim ngebet Jude Bellingham, calon motor baru setan merah. Manchester United mulai mengarahkan radar mereka ke sosok muda yang menarik perhatian Eropa, Jude Bellingham. Ya, adik dari Jude Bellingham ini kabarnya masuk dalam daftar incaran Ruben Amorim karena dianggap cocok dengan sistem 3-4-2-1 andalannya di Old Trafford. Meski baru saja pindah ke Borussia Dortmund, Jude tengah kesulitan mendapatkan menit bermain, dan situasi ini membuka peluang besar bagi Manchester United untuk bergerak cepat. Jude Bellingham sulit tembus tim utama Dortmund. Musim lalu, Jude tampil impresif bersama Sunderland AFC di kompetisi Championship, hingga membantu klub tersebut promosi ke Premier League. Penampilannya yang matang di usia muda membuat Dortmund berani merogoh kocek sekitar 594 miliar rupiah, 33 juta euro, untuk memboyongnya musim panas lalu. Ekspektasinya jelas tinggi, mengikuti jejak sang kakak, Jude Bellingham, yang dulu bersinar terang di Signal Iduna Park. Namun kenyataannya belum seindah itu. Sejauh musim ini berjalan, Jude baru tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi dengan total 281 menit bermain. Ia hanya 3 kali menjadi starter, 2 kali di Bundesliga dan sekali di Liga Champions, tanpa satupun gol atau assist tercipta. Hal ini membuat posisinya di skuad utama semakin tidak pasti. Legenda Jerman Dietmar Hamann pun sempat menyentil situasi ini. Satu-satunya kekhawatiran Dortmund musim ini adalah Jude Bellingham. Masih muda, mahal, dan sejauh ini tidak setengah bagus dari kakaknya. Ini tidak akan jadi perjalanan yang mudah baginya, ujarnya. Meski baru menandatangani kontrak 5 tahun, nama Jude mulai dikaitkan dengan pintu keluar Dortmund. Laporan dari Bild menyebutkan bahwa United sedang memantau situasinya dengan serius. Pelatih Ruben Amorim melihat gelandang muda ini sangat cocok dengan taktik 3-4-2-1 miliknya. Dengan fisik kuat dan kemampuan bermain di tengah, Amorim percaya Jude bisa jadi motor baru di lini tengah United. Tapi bukan hanya United yang mengincar. Crystal Palace FC juga masuk dalam persaingan. Mereka tengah bersiap kehilangan bintang muda Adam Wharton yang dilirik klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid CF. Maka dari itu, Palace mulai mencari pengganti lebih awal, dan Jude masuk dalam radar mereka. United memang telah menggelontorkan dana besar di bursa transfer lalu untuk memperkuat lini depan, dengan mendatangkan Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo. Namun lini tengah masih menjadi titik lemah. Casemiro sudah memasuki usia senja, sementara Kobie Mainono justru minim kesempatan bermain, membuka peluang dirinya hengkang. Momentum positif mulai kembali ke Old Trafford setelah kemenangan besar atas Sunderland sebelum jeda internasional. Amorim berharap tren itu berlanjut saat menghadapi Liverpool FC di Anfield akhir pekan ini. Rashford berprestasi di Barcelona. Agen terkejut dengan harga klausul hanya 574 miliar rupiah. Marcus Rashford memulai musim 2025-26 dengan Barcelona setelah bergabung dari Manchester United melalui kesepakatan pinjaman yang menimbulkan kejutan di kalangan agen. Rashford tampil impresif dengan 3 gol dan 5 assist dalam 10 penampilan, melanjutkan kebangkitannya setelah sukses sementara di Aston Villa. Barcelona memiliki opsi untuk membeli pemain Inggris itu secara permanen senilai 574 miliar rupiah yang diakini sebagai kesepakatan menguntungkan. Rashford mengalami kesulitan di musim terakhirnya bersama Manchester United, tetapi berhasil menunjukkan performa lebih baik saat dipinjamkan ke Aston Villa, mencetak 4 gol dan memberi 6 assist dalam 17 pertandingan. Transfernya ke Barcelona dianggap sebagai langkah berani, namun kini terbukti tepat karena dia cepat menyesuaikan diri dengan gaya permainan tim Katalan. Sejumlah agen menyatakan terkejut dengan transfer Rashford ke Barcelona, menyebut langkah itu hampir sulit dipahami. Namun, statistik performa dan kontribusi golnya membuktikan bahwa pemain 27 tahun ini mampu membuktikan kualitasnya di La Liga. Thomas Tuchel menyatakan bahwa Rashford memiliki potensi untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Tuchel menekankan bahwa kualitas yang diperlihatkan Rashford di latihan, termasuk kemampuan menembak dengan kedua kaki dan sundulan, menunjukkan kemampuan luar biasa yang harus diwujudkan dalam angka gol dan assist. Juru taktik timnas Inggris itu menambahkan bahwa Rashford perlu mendorong dirinya lebih jauh untuk terlibat dalam banyak gol, baik mencetak maupun memberi assist. Mantan pelatih Chelsea itu menilai langkah Rashford ke Barcelona sebagai keputusan berani dan tepat,
karena membantu pemain tersebut berkembang dalam tim yang sudah mapan. Rashford cepat menyesuaikan diri dengan sistem kerja Barcelona, termasuk kontribusi defensif dan intensitas kerja melawan bola. Tuchel menilai meski jumlah golnya belum maksimal, Rashford menunjukkan kemampuan menciptakan banyak peluang, dan tahap selanjutnya adalah konsistensi dalam mencetak gol. Selain di level klub, Rashford tetap menjadi pemain reguler timnas Inggris, mencatatkan 18 gol dalam 64 penampilan. Tuchel menekankan bahwa Rashford harus terus membuktikan dirinya, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, dengan performa yang konsisten di klub dan internasional. Rashford saat ini menikmati kombinasi pengalaman dan kecepatan, serta kemampuan fisik yang memungkinkan dia bersaing di level tertinggi. Tuchel percaya potensi Rashford sangat tinggi, tetapi kata potensi harus diikuti dengan bukti nyata dalam setiap pertandingan. Barcelona tampaknya siap memanfaatkan opsi 584 miliar rupiah untuk membeli Rashford secara permanen musim panas mendatang. Klub menilai kesepakatan itu sebagai investasi yang menguntungkan, mengingat performa konsisten pemain Inggris tersebut di awal musim. Kesuksesan Rashford di Barcelona juga membangkitkan harapan baru bagi karirnya, yang sempat menurun di Manchester United. Adaptasi cepatnya menandai kebangkitan karir dan meningkatkan kepercayaan diri pemain 27 tahun ini. Manchester United siapkan dana besar untuk Semenyo dan Wharton di bursa Januari. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar pada bursa transfer Januari dengan membidik Antoine Semenyo dari Bournemouth dan Adam Wharton dari Crystal Palace. Dua pemain ini dianggap mampu menambah kekuatan skuad Ruben Amorim, meski keduanya memiliki bandrol tinggi dan ambisi yang tidak mudah dipenuhi oleh klub. Semenyo, winger asal Ghana, tampil gemilang sejak awal musim dan disebut sebagai salah satu pemain paling produktif di Premier League. Sementara itu, Wharton menjadi motor permainan Palace dan disebut memiliki ambisi besar untuk tampil di Liga Champions, sesuatu yang belum bisa dijamin oleh United saat ini. Langkah agresif United ini muncul setelah perubahan besar di lini depan mereka musim panas lalu belum sepenuhnya membuahkan hasil. Amorim ingin menambah variasi serangan agar tim bisa kembali ke papan atas klasemen setelah awal musim yang inkonsisten. Menurut laporan, United siap mengeluarkan dana besar meski mereka baru saja menghabiskan lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk merekrut Bryan Mbeumo. Manajemen klub diyakini ingin memperbaiki ketajaman lini depan yang masih belum stabil. Antoine Semenyo disebut sedang dalam performa terbaiknya musim ini, mencatat 9 keterlibatan langsung dalam gol, hanya kalah dari Erling Haaland yang memiliki 10. Mantan pemain Inggris, Chris Wadley, menilai bahwa United akan melakukan langkah tepat jika berhasil mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun itu. Wadley menilai Semenyo adalah winger terbaik di Inggris saat ini berkat kecepatan, kemampuan mencetak gol, dan gaya bermain yang agresif dalam menekan lawan. Dia juga meyakini bahwa Bournemouth akan kesulitan mempertahankan sang pemain meski baru memperpanjang kontraknya hingga 5 tahun ke depan. Bournemouth disebut menilai harga Semenyo mencapai lebih dari 1,66 triliun rupiah, membuat negosiasi potensial menjadi sangat mahal bagi United. Namun, sumber internal klub percaya nilai tersebut sepadan dengan kualitas yang ditawarkan sang pemain. Sementara itu, Adam Wharton disebut menjadi incaran berikutnya setelah penampilannya yang konsisten bersama Crystal Palace. United dikabarkan menyiapkan tawaran senilai 1,3 triliun rupiah untuk mengamankan tanda tangannya. Namun, Ketua Palace, Steve Parish, menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu memiliki ambisi untuk tampil di Liga Champions. Parish menilai Wharton ingin membuktikan dirinya di level tertinggi, entah bersama Palace atau klub lain yang mampu bersaing di Eropa. Parish menyebut bahwa Wharton saat ini masih fokus penuh pada timnya. Setelah sempat mengalami cedera pangkal paha musim lalu, dia kini berusaha tampil reguler agar mendapat tempat di skuad timnas Inggris. Sumber di dalam klub menyatakan bahwa Ruben Amorim sangat mengagumi gaya bermain Wharton yang dinamis dan cerdas. Namun, absennya United di kompetisi Eropa menjadi kendala utama dalam meyakinkan sang pemain. Satu tahun Amorim, satu kesempatan emas pecah kutukan di markas Liverpool. Ruben Amorim kini berada di ambang momen besar yang belum pernah ia rasakan sejak datang ke Old Trafford. Ya, akhir pekan ini bisa menjadi saat di mana ia akhirnya meraih 2 kemenangan beruntun di Premier League, sesuatu yang hanya butuh waktu 360 menit bagi pendahulunya, Erik ten Hag. Bulan ini genap 1 tahun sejak ten Hag dipecat dari kursi manajer Manchester United. Sebulan lagi, Ruben Amorim akan merayakan tahun pertamanya memimpin klub di Old Trafford.
Perbandingan di antara keduanya pun tak bisa dihindari, karena publik masih menunggu bagaimana Amorim membawa United kembali bersaing di papan atas Premier League. Ten Hag didepak setelah kekalahan dari West Ham United pada 28 Oktober, dan Amorim datang beberapa minggu kemudian. Musim debut Amorim tidak berjalan mulus. Performa buruk di Liga membuat United terperosok ke posisi ke-15 klasemen akhir Premier League. Harapan untuk lolos ke Liga Champions lewat jalur Europa League juga pupus setelah kekalahan dari Tottenham Hotspur di partai final. Musim panas ini, Amorim telah menggelontorkan dana besar untuk merombak lini serang United. Beberapa tanda positif memang mulai muncul, tetapi konsistensi tetap menjadi masalah utama. Menariknya, hingga saat ini ia belum pernah mencatat 2 kemenangan beruntun di Liga. Kesempatan itu akhirnya datang saat United melawat ke markas Liverpool FC di Anfield usai jeda internasional Oktober. Jika United mampu menang di kandang sang juara bertahan, itu akan menjadi pernyataan besar dari Amorim. Apalagi meski Arne Slot dan pasukannya sedang terpuruk dengan 3 kekalahan beruntun di semua ajang, Anfield tetap menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi tim tamu. Bayang-bayang Ten Hag. Ten Hag mungkin menutup masa jabatannya dengan buruk. Tetapi satu hal yang langsung ia lakukan di awal masa kepelatihannya adalah menaklukkan Liverpool. Dalam laga ketiganya sebagai manajer United, ia memimpin kemenangan 2-1 atas tim asuhan Jurgen Klopp, hanya seminggu setelah kekalahan 0-4 dari Brentford FC. Kemenangan itu dilanjutkan dengan kemenangan atas Southampton FC, memberinya 2 kemenangan beruntun di Premier League hanya dalam 4 pertandingan. Bagi Amorim, skenario yang sama terbuka. Ia sudah pernah membawa timnya bermain imbang 2-2 di Anfield musim lalu. Kini, kemenangan di sana tidak hanya akan mengulang sejarah Ten Hag, tetapi juga mengakhiri penantian panjang untuk meraih 2 kemenangan Liga beruntun, sesuatu yang selama ini seperti kutukan bagi dirinya. Jika itu terjadi, rasanya semua kesabaran fans akan terasa sepadan. Kalau kamu fans sejati MU, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang kabar terbaru ini di kolom komentar.